Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Di video ini kita akan mengupas tentang penanggung jawab pelayanan laboratorium di rumah sakit di dalam ketentuan-ketentuan dalam standar akreditasi rumah sakit tahun 2022. Jadi pelayanan laboratorium, kemudian pelayanan radiologi, itu ada beberapa kajian yang menarik untuk kita bahas. Di sana kemudian kita bisa meletakkan eh, posisi di dalam melihat pelayanan radiologi dan laboratorium di rumah sakit. Kita akan membedah pada kajian penanggung jawab laboratorium. Jadi kaitan dengan pelayanan laboratorium bisa kita temukan pada PP 3, yaitu pelayanan laboratorium tersedia untuk memenuhi kebutuhan pasien dan kebutuhan PPA sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi ada dua aspek, yaitu kebutuhan pasien, karena laboratorium itu adalah penunjang, itu juga menunjang dari kebutuhan PPA atau profesional pemberi asuhan. Rumah sakit memiliki sistem untuk menyediakan pelayanan laboratorium. Yang dimaksud pelayanan laboratorium di sini adalah pelayanan laboratorium patologi klinis, dapat juga tersedia patologi anatomi dan pelayanan laboratorium lainnya. Jadi kalau kita melihat konstruksi katanya itu adalah meliputi pelayanan patologi klinis. Jadi sebagai pelayanan utama di rumah sakit. Kemudian dapat juga tersedia patologi anatomi dan pelayanan laboratorium lainnya. Nah, di dalam organisasi pelayanan laboratorium yang dibentuk dan diselenggarakan, itu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi kaidah pelayanan laboratorium mengikuti kaidah peraturan perundang-undangan. Di rumah sakit, kadang-kadang terbentuk namanya laboratorium utama atau laboratorium induk. Ada juga laboratorium lainnya yang dapat dikerjasamakan dengan pihak penyedia pelayanan laboratorium dari luar rumah sakit, yang kita kenal dengan kontrak klinis. Nah, proses organisasinya harus diatur secara terintegrasi, dan proses pengaturannya dipimpin oleh kepala pelayanan laboratorium yang membawai semua jenis pelayanan laboratorium di rumah sakit. Nah, pelayanan laboratorium ini diharuskan tersedia 24 jam, karena untuk memberikan pelayanan pada layanan gawat darurat yang ada di instalasi gawat darurat rumah sakit. Baik itu diberikan dalam hal laboratorium utama atau laboratorium di dalam rumah sakit ataupun laboratorium rujukan yang berasal dari rumah sakit. Untuk elemen penilaiannya kaitan dengan standar yang PP3 ini ada dua. Yang pertama, rumah sakit menetapkan regulasi pelayanan laboratorium di rumah sakit. Kalau kita melihat bab tata kelola rumah sakit atau TKRS dan bab MRMIK, manajemen rekam medik dan informasi kesehatan, maka yang dimaksud di sini itu regulasi itu ada tiga bagian. Yang pertama itu adalah pedoman pengorganisasian, yang kedua adalah pedoman pelayanan, yang ketiga itu adalah standar prosedur bisnis internal laboratorium. Selain itu juga ada ketentuan-ketentuan lain sesuai masing-masing rumah sakit yang kita sebut dengan dokumen regulasi lainnya. Kemudian yang B itu pelayan laboratorium itu buka 24 jam, 7 hari dalam seminggu sesuai dengan kebutuhan pasien. Jadi laboratorium itu memberikan pelayanan 24 jam sehari, kemudian 7 hari dalam seminggu. Nah, pada PP 3.1 dikatakan rumah sakit menetapkan bahwa seorang yang kompeten dan berwenang. Jadi kompeten dan berwenang sebagai kalimat kuncinya, bertanggung jawab mengelola pelayanan laboratorium. Jadi ada penanggung jawab pelayanan laboratorium. Nah, pelayanan laboratorium ini berada di bawah pimpinan seseorang yang kompeten dan memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan. Jadi definisi kompeten itu adalah memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan. Nah, pimpinan laboratorium ini bertanggung jawab mengelola fasilitas dan pelayanan laboratorium. Termasuk di dalamnya adalah pendelegasian kepada perawat yang kita kenal dengan pemeriksaan point of care testing.
Nah, di dalam elemen penilaian, di dalam PP 3.1 ada dua elemen penilaian. Yang pertama, Direktur Rumah Sakit menetapkan penanggung jawab laboratorium yang memiliki kompetensi. Jadi, ada penanggung jawab laboratorium dan memiliki kompetensi. Kemudian ada bukti pelaksanaan tanggung jawab pimpinan laboratorium. Nah, laboratorium yang memiliki kompetensi ini, kompetensi yang dimaksud itu adalah merujuk bahwasanya ada penugasan. Kita sebut dengan surat penugasan klinis dan rincian kewenangan klinis. Nah, apabila kita masuk pada regulasi perundang-undangan, regulasi yang paling dasar mengatur perumahsakitan itu kita temukan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perumahsakitan. Di dalam ketentuannya, ketentuan peraturan ini yang merupakan tindak lanjut atau peraturan pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2021 pada lampiran dikatakan jenis ketenagaan untuk patologi klinik, patologi anatomi, mikrobiologi, dan parasitologi itu plus minus. Artinya bisa ada, bisa tidak. Sehingga yang menjadi pertanyaan itu adalah siapa penanggung jawab pelayanan laboratorium dalam tanda petik yang memiliki kompetensi dan kewenangan. Kemudian kita coba beralih melihat pada standar profesi dokter, yaitu Standar Nasional Pendidikan Profesi Dokter dari Konsil Kedokteran tahun 2019. Di dalamnya itu tidak menjelaskan dokter umum memiliki kompetensi dalam bidang laboratorium diagnostik. Nah, kita kembali pada ketentuannya, yaitu memiliki kompetensi. Nah, kalau kita melihat kembali secara detail, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 pada pasal 27 disebutkan rumah sakit memiliki kewajiban. Jadi rumah sakit memiliki kewajiban pada pasal 27. Kewajiban tersebut kalau kita lihat pada huruf B-nya yaitu memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit. Jadi berdasarkan kaidah tersebut, kaidah dari pasal 27, maka kaidah pasal 27 kewajiban rumah sakit itu boleh lebih tinggi daripada lampiran. Oleh karena itu, kita bisa merumuskan kesimpulan memiliki kompetensi di mana ada surat penugasan klinis dan rincian kewenangan klinis itu diambil menggunakan kaidah Peraturan Konsil Kedokteran Nomor 98 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Patologi Klinik. Jadi, kembali lagi kalau kita melihat standar akreditasi rumah sakit, PP 3 dan PP 3.1, yang dimaksud penanggung jawab pelayanan laboratorium itu merujuk pada dokter spesialis, yaitu dokter spesialis patologi klinik. Nah, kalau kita lanjutkan pada ketentuan EP yang lain, maka kita bisa buat kesimpulan dengan hal yang sama, bahwasanya penanggung jawab pelayanan radiologi klinik itu adalah dokter spesialis radiologi, merujuk pada Peraturan Konsil Kedokteran yang mengatur tentang standar pendidikan profesi dokter spesialis radiologi klinik. Sehingga sebagai akhir dari video ini, bahwasanya setiap rumah sakit pelayanan patologi klinik itu harus memiliki dokter penanggung jawab. Dokter penanggung jawab itu adalah dokter yang memiliki kompetensi dan memiliki surat penugasan klinis dan rincian kewenangan klinis. Rincian kewenangan klinis itu merujuk adanya dokter spesialis patologi klinik ataupun subspesialis patologi klinik. Jadi rumah sakit dalam upaya memenuhi ketercapaiannya nilai 10 di dalam standar akreditasi rumah sakit mesti mempersiapkan dokter spesialis patologi klinik sebagai penanggung jawab pelayanan di rumah sakit. Jadi demikian sekilas kita menafsirkan elemen penilaian yang berkaitan dengan PP 3 dan PP 3.1 di dalam standar akreditasi rumah sakit tahun 2022, Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1128. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.